Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waledian Sartika Hermani, 185006. Sini saya akan menjelaskan mereview tentang manajemen proyek informasi teknologi. Baik, langsung saja fase definisi memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakannya atau tidak. 3. Anda harus memberikan perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. 2. Dokumen kebutuhan atau requirement document. Arti: menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD: 1. Pendahuluan. 2. Tujuan proyek. 3. Fungsi-fungsi utama. 4. Keluaran umum. 5. Informasi input secara umum. 6. Kinerja performance. 7. Perkembangan. Terakhir, pengoperasian dan lingkungan. 3. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keempat, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. 5. Manajemen risiko. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: 1. Selidiki masalah-masalah yang ada solusi. 2. Hukum yang tidak bersalah solusi. 3. Promosikan yang tidak terlibat solusi. 4. Kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 6. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu antisipasi risiko langka, singkirkan risiko yang mungkin terjadi langka, kurangi dampak risiko langka, dan terakhir, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.